Bacaan Injil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 26. Kemuliaan bagi Kristus juru selamat kita. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Silakan duduk. Bacaan yang panjang pagi hari ini seharusnya sampai ayat 45, tapi kita cut. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat hari Minggu, dan selamat datang untuk kita semua. Siapa yang suka mendengarkan kesaksian atau testimoni? Ya, rata-rata kita suka mendengar kesaksian. Kenapa kita suka mendengar kesaksian? Karena waktu kita mendengar kesaksian orang lain, kita bisa termotivasi. Kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, jika orang lain ditolong, saya juga bisa Tuhan tolong. Kira-kira begitu ya. Dan saya yakin dan percaya kisah perempuan Samaria ini sudah sering kali kita dengar. Dan perempuan Samaria ini memiliki kesaksian. Kesaksiannya luar biasa. Ya, di Yohanes ya tadi pasal 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dan hari ini kita akan belajar kenapa pertemuan
perempuan Samaria yang singkat dengan Yesus ini mengubah hidupnya. Dan kita berdoa apa yang sebagaimana kita mengenang cerita ini, mengingat cerita ini, kiranya ini juga memberkati kita apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan belajar dari firman-Mu mengenang perjumpaan perempuan Samaria dengan Kristus. Dan biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang perempuan Samaria ini alami boleh kami alami di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini ceritanya dimulai pada suatu hari siang yang panas. Next. Nah, di Timur Tengah lebih panas daripada di sini. Dan tanggal 15 kemarin kami ziarah, tepat 2 tahun ibu mertua saya meninggal dan kami ke sana. Kami berangkat kira-kira pukul 8.30 kalau nggak salah. Tapi setibanya di sana jam 9 panasnya udah luar biasa. Jadi dikatakan di Alkitab perempuan ini datang kira-kira pukul 12. Dan di Timur Tengah itu saking panasnya, itu seperti kalau kita punya belanga ya, atau teflon. Kalau kita habis menggoreng, kira-kira waktu kita letakkan ke dalam air, next. Nah, apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi kalau kita berkeringat di Timur Tengah itu jatuh langsung menguap, saking panasnya. Nah, jadi kalau nggak yakin ke Timur Tengah lah ya, saking panasnya. Nah, di saat yang panas sekali demikian, nah kami nggak akan berani ya, nggak akan ada orang yang ke kuburan jam 12 terik, nggak akan ada. Pasti kalau nggak pagi, sore hari. Nah, tapi di sanalah next perempuan Samaria ini pergi menimba air. Kenapa dia pergi jam 12 menimba air? Karena dia sudah coba jam yang lainnya. Dia coba pagi hari. Yang dia alami adalah ekspresi seperti ini. Dia ya memang agak lucu imut ya, tapi dia di balik keimutannya itu juga ada hal-hal yang luar biasa gitu. Nah, ini ekspresi yang dialami. Karena waktu dia berjalan orang-orang akan berbicara tentang dia. Wah, dulu sama marga Tarigan, sekarang dia sama marga Sempiring. Wah, itu padahal masih begini. Ini yang dia rasakan. Orang mengomongin dia. Jadi ekspresinya dia sedih. Makanya dia berpikir bahwa siang hari adalah hari yang paling aman untuk dirinya, untuk boleh berjalan. Dia menghindari omongan orang lain. Dia merasa kalau jam 12 siang hari ini nggak akan ada orang lain di sumur, hanya saya dan diri saya. Jadi saya akan merdeka. Nggak akan saya dengar omongan orang lain. Mungkin perempuan yang lain, ibu-ibu yang lain sedang masak di rumah kan. Jadi jam 12 itu aman. Nah, next, betapa kagetnya dia ketika dia sampai di sana. Ada seorang pria di sumur itu. Dan tidak hanya seorang pria, dia adalah seorang Yahudi. Dan orang Yahudi dan orang Samaria ini nggak berteman. Mereka berantem, dan berantemnya lebih parah daripada penggemar klub sepak bola antara Barcelona, Real Madrid. Ya, lebih parah daripada itu. Mereka berantem, dan dia betapa kagetnya ada seseorang Yahudi yang ada di sana. Next. Nah, orang Yahudi marah kepada orang Samaria dan menganggap mereka satu kaum yang telah tercemar karena pernikahan yang campur. Jadi di 1 Raja-Raja 20, Raja Ahab orang Aram menyerang Samaria dan mereka kawin campur. Nah, setelah kawin campur, agamanya pun campur. Ya kan, tradisi Yahudinya juga dirusak. Jadi mereka menganggap orang-orang ini, orang Yahudi menganggap latar belakangnya nggak jelas. Orang-orang yang merusak agama Yahudi. Jadi saking keselnya, jadi di kampung kami itu dulu ada 3 lingga, ada namanya, mungkin akhirnya tahu ya, ada Kuta Kelep. Jadi di zaman saya dulu kalau ada orang dari kampung Kuta Kelep lewat itu kami ledekin, wah Kelep gitu. Jadi kalau kita berantem sesama orang 3 lingga, anak Kelep yang kau gitu kan. Nah, orang Yahudi dan Samaria juga demikian.
ketika Yesus berhadapan dengan pembencinya, Yohanes pasal 7, orang Yahudi lain bilang, kami boleh berkata kau sesat, kamu pemuja setan dan orang Samaria. Kira-kira begitu. Jadi ini bahan ledekan mereka. Jadi mereka secara budaya, secara sejarah berantem satu sama lain. Dan untuk menghindari orang Samaria, biasanya orang Yahudi kalau berangkat dari Judea ke Galilea, sebagaimana tadi di teks ini, Yesus mau berangkat dari Judea ke Galilea. Sebenarnya cara yang paling cepat itu ya melalui Samaria kan, lewat lurus ke atas. Tapi mereka akan pilih cara yang lebih jauh. Mereka akan memilih menyeberangi sungai Jordan dan sampai ke Galilea. Karena bagi mereka, ya orang Samaria ini najis gitu ya. Ini orang-orang yang tercemar, tidak boleh didekati. Makanya perempuan tadi sangat kaget ketika dia menemukan ada Yesus di sana. Apalagi kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus nggak bawa timba. Artinya apa? Beri aku minum dari timbangmu. Nah, bayangkan bagi orang Yahudi, orang Samaria ini orang najis, segala yang mereka punya juga najis. Tapi Yesus katakan, berikan aku minum. Wah, Yesus benar-benar berusaha meyakinkan hati wanita Samaria ini. Nah, dari sini kita belajar apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus melalui Samaria. Malahan di ayat yang di atas tadi dikatakan Yesus harus lewat Samaria. Yang kedua, Yesus mengutus murid-muridnya untuk membeli makanan. Biasanya kalau kita membeli makanan, berapa orang yang pergi? 1 atau 2 orang kan? Ini 12 orang yang pergi. Tinggal Yesus sendiri. Kenapa? Untuk memberikan ruangan yang aman untuk perempuan Samaria ini. Jadi yang lapar 13 orang, yang pergi beli makan 12 orang. Yesus mengutus yang lainnya untuk pergi. Berikutnya, Yesus duduk di sumur. Jadi kehadirannya sudah terlihat dan perempuan ini gak bisa hindari karena dia tepat di sumur. Dan dia mau mengambil air. Jadi dia gak bisa mengelakkan kehadiran Yesus. Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria yang najis dan tercemar, tidak layak untuk diminta memberi minum. Yesus tahu apa yang dialami perempuan Samaria, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Menjadi orang Samaria saja bagi orang Yahudi tidak layak, apalagi memiliki suami. Berapa dia punya suami? Punya 5 suami. Dan Yesus tahu itu. Tapi Yesus malah meminta minum dan menggunakan timba daripada perempuan Samaria itu. Kita belajar dari sini. Nah, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepada aku seorang Samaria? Dia juga tahu bahwa kita ini nggak boleh. Ini suatu hal yang nggak lazim. Ini budaya yang tidak boleh. Ini kalau bahasa bahasa karonya tabu ya, rebu ya. Ini nggak boleh. Nah, tapi Yesus tetap melakukan keempat ini tadi. Dia pergi melalui Samaria. Yesus mengutus muridnya. Dia duduk di sana dan meminta minum kepada perempuan Samaria ini tadi. Kita belajar Yesus senantiasa mengejar kita tanpa henti. Kita berpikir bahwa tantangan pergumulan yang kita hadapi ini mungkin terjadi begitu saja. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengejar kita melalui yang kita alami. Dia mengejar kita, mengejar perempuan Samaria, mengejar saudara dan saya tanpa henti. Ini yang dilakukan kepada perempuan Samaria. Seharusnya mereka tidak lewat tempat itu, tapi Yesus katakan dia harus lewat sana. Dan dia bahkan meminta minum kepada perempuan Samaria. Jika hati kita adalah sebuah cangkir seperti ini, di dalam hati kita ini ada bubble-bubble yang senantiasa haus untuk disirami. Di dalam hati kita ini selalu haus untuk sesuatu diisi.
Demikian halnya perempuan Samaria ini. Dia berpikir bahwa marga tarigan akan memuaskan hidupnya. Ternyata setelah bertemu marga tarigan tidak bisa. Dia pergi ke marga Pranginangin. Dia pergi ke marga Sembiring. Akhirnya ke marga Ginting. Akhirnya yang kelima mungkin gak ada lagi marganya. Ya, di sana ada 12 marga. Dan dia menemukan bahwa dia tidak menemukan apa yang dia cari. Mungkin untuk mengisi kekosongan hati kita, kita sudah mengisi dengan berbagai cara. Mungkin dengan hobi, mungkin dengan cowok ganteng, ya, mungkin dengan makanan. Saya pengen yang paling pedas. Atau mungkin dengan drakor, kita isi. Kita merasa bahwa dengan demikian maka kekosongan di dalam hatiku aku bisa isi. Perempuan Samaria mencoba dengan 5 pria ganteng, BTS, dan dia menemukan dirinya tetap kosong, tetap haus. Next. Dan Yesus menawarkan air. Di ayat 14 tadi dikatakan bahwa barang siapa yang minum daripada airku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang mau air ini? Ada yang mau ya? Semuanya mau ya? Saya juga mau. Dan perempuan Samaria ini juga mau. Dia katakan, Tuhan, kalau gitu kasihlah aku minum. Nah, alasan dia logika. Dia bilang begini, kalau kau kasih aku minum itu gak perlu ke sumur ini. Aku gak perlu berjalan dan malu lagi. Yang pertama sekali dia bilang, berikanlah aku minum ini. Dia berpikir bahwa air itu adalah air fisik yang kita minum selesai masalah. Kira-kira begitu. Dan air yang dikatakan Yesus di sini bukanlah air fisik. Dan dia pikir, wah, kalau Tuhan Yesus kasih maka nggak perlu aku panas-panas lagi, nggak perlu malu lagi, merdeka. Tapi air untuk jiwa kita. Nah, air minum, kalau kita haus harus masuk ya ke dalam tubuh kita biar nggak terasa lagi hausnya. Nah, air untuk jiwa kita ini juga harus masuk ke dalam hati kita. Seringkali kita tolak, kita menutup hati kita untuk boleh menerima air ini. Itu makanya cara yang paling cepat untuk masuk ke dalam hati kita ialah melalui luka yang terbuka. Next. Cara yang paling cepat masuk ke dalam hati, air jiwa ini paling cepat masuk ke dalam hati adalah melalui luka yang terbuka. Makanya Yesus berkata sedemikian. Next. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Wah, perempuan ini berusaha menutupi. Tuhan sedang masuk ke dalam hatinya. Aku nggak punya suami. Dia mulai kasih alasan. Dan Yesus jawab. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Nah, Yesus datang bukan untuk menghakimi perempuan ini. Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Tapi kenapa Yesus buka ini? Untuk menyingkapkan satu hal. Yesus katakan begini, tepat kata bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wah, Tuhan gak bilang kan, wah kau sudah berdemikian, nipu lagi kau, gitu kan? Enggak, Tuhan datang bukan menghakimi saudara dan saya. Tapi Tuhan harus bawa ini untuk masuk ke dalam hati perempuan ini. Next. Yesus tidak ingin menghakiminya, tidak ingin menjatuhkannya. Tetapi yang Yesus mau buat adalah Yesus menyingkapkan haus yang ia tidak pernah sadari. Yesus mau menyingkapkan bahwa ada haus di dalam hatinya yang ia tidak pernah sadari. Sehingga setelah 5 suami pun dia tidak pernah bersuka cita. Next. Nah, dulu saya di Bandung waktu SMA naik Force One, ya. Dulu pada zamannya oke lah ini, ya kan. Nah, jadi dulu ada lampu indikatornya merah itu untuk oli mesin. Sampai saya dulu nggak merawatnya, sampai lampunya itu sudah kelap-kelip, barulah saya buka kan. Saya ceklah mesinnya dan hampir habis
Hampir. Untunglah ada indikatornya. Kalau enggak bisa gym ya kan? Bisa nggak terpakai lagi kereta itu? Bisa harus bongkar mesin. Untung ada indikatornya. Pertanyaannya, kalau jiwa kita haus, kalau rohani kita haus, indikatornya apa kira-kira? Dari mana kita tahu bahwa rohani kita, jiwa kita sedang haus? Ya, kalau sepeda motor kita bisa tahu kan, kalau udah ada peringatan, ada bensin juga gitu kan, wah kurang, kita bisa tahu. Kalau jiwa kita dari mana kita tahu? Next, indikator kehausan rohani ialah jika kita mulai gelisah. Kita lihat TV, satu pun channel manapun kayaknya nggak tepat gitu kan, malah kita marah. Namanya sinetron kita komplain, ini banyak kali drama, namanya juga sinetron ya. Namanya Spiderman terbang, kita juga marah, ini pembodohan dan lain sebagainya. Namanya juga film. Kita mulai gelisah, semua kita komplain. Wah, makanan ini terlalu ini, sih ini terlalu ini, semua gelisah. Kita coba yang mana-mana kita gelisah, kita nggak merasa ada damai. Ini tandanya kita mulai kehausan secara rohani. Dan kita pikir, wah mungkin yang ini jawabannya. Mungkin kalau aku kesini ini jawabannya. Mungkin kalau aku healing kesini ini jawabannya. Dan waktu tempat healing juga kita tetap gelisah. Kok nggak healing juga? Wah, ada yang merasakan. Nah, indikator kehausan rohani jika kita mulai gelisah, mulai tidak tenang. Next, Yesus mengejar kita tanpa henti untuk memberikan air hidup kepada jiwa kita yang haus. Dan perempuan ini pintar. Waktu Yesus katakan demikian, dia nggak langsung bilang juga, wah, ampunlah Tuhan, gitu nggak. Apa yang dikatakan, apa yang dia respon? Next, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku engkau adalah seorang nabi. Wah, hebat sekali kau Yesus, luar biasa. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia mulai berdebat secara teologi. Wow, hebat, oh, Yesus hebat. Kata nenek moyang kami menyembah ya di sini, tapi kamu bilang harus di Yerusalem. Di mana sebenarnya kita harus menyembah? Yesus mulai masuk ke dalam hatinya, dia mulai masuk kepada intelektualnya, pengetahuannya secara teologi. Next, ya dulu sebelum ditetapkan harus menyembah di Yerusalem, orang menyembah di mana saja. Jadi orang menyembah di Samaria itu di Gunung Gerizim. Dan perempuan ini debat, sebenarnya kita di mana? Di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Dia keluarkan pernyataan, pertanyaan teologis. Tapi Yesus tidak menyerah. Yesus jelaskan, karena dia menyebutkan ini, Yesus menjawab. Next, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di ini kok sama. Oke, yang ayat 23 bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yesus mau katakan bukan tentang di mana. Next, bukan tentang di mana kita menyembah, bukan tentang di gedung gereja mana kita menyembah, bukan tentang alunan musik seperti apa yang perlu. Kadang-kadang kita perlu, waduh, kayaknya alunan musiknya seperti ini. Bukan tentang ini. Bukan tentang pendeta siapa yang harus kita dengar, tetapi tentang siapa yang kita sembah. Bukan tentang aliran gereja apa ini, bukan tentang itu, tetapi tentang siapa yang kita sembah. Next, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dari mana kita tahu perempuan ini akhirnya menerima Yesus? Dari kesaksiannya. Dia pergi ke kota dan memberitakan kepada orang lain. Dia hilang semua rasa malunya. Yang tadinya menghindari orang,
dia pergi memberitakan tentang Yesus. Yang tadinya menghindari orang, ini berhadapan dengan orang. Ini adalah poin inti daripada pasal 4 ini. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Next, kita menerima air hidup bukan tergantung di mana kita menyembah, tetapi kepada siapa kita menyembah. Itulah yang paling penting. Nah, suatu hari ada seorang pemuda mau dibaptis. Ketika sebelum dibaptis, dia bertanya kepada Pak Pendeta yang mau membaptis, bagaimana caranya agar saya benar-benar menemukan Tuhan, Pastor? Katanya. Si pastor ini hanya senyum dan melanjutkan liturgi pembaptisan. Ketika waktu dicelupkan ke dalam air, pemuda ini agak ditahan lebih lama, sehingga dia mulai bergejolak. Ditahan lagi, ditahan sampai dia lepaskan tangannya, ditahan sebentar lagi, akhirnya dilepaskan dan dia keluar dari air. Dan pastor ini menunggu sebentar. Pastor ini mengatakan, bukan di sini ya, bukan di aplikan ya, bukan ini ilustrasi. Jangan nanti di sini kayaknya bahaya gitu. Pastor ini menjelaskan, jika kamu mencari Tuhan seperti mencari udara untuk nafasmu, kamu pasti menemukan. Seringkali kita datang, kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu makanya kita tidak menemukan air hidup yang memberikan kesegaran kepada jiwa kita. Next, Yesus mengejar kita tanpa henti untuk memberikan air hidup kepada jiwa kita yang haus. Untuk menerima air hidup itu artinya kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyembah. Next, perempuan ini datang ke sumur dengan muka yang sedih, dan dia pulang next dengan muka yang bersukacita. Saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami sepanjang minggu lalu atau sepanjang bulan ini, ya, atau sepanjang pandemi kemarin. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dan kalau kita ketemu di gereja, apa kabar? Ya, baik-baik, luar biasa. Tapi jauh di dalam hati kita, mungkin kita juga rindu, kita haus, dan kita tidak tahu apa itu. Dan mungkin kita lari ke makanan, kita lari ke hobi, dan itu hanya membuat kita tetap haus. Pagi hari ini sedang kita bangkit berdiri. Sebagaimana perempuan Samaria, dia meminum dari air yang hidup dari Yesus. Dia menemukan kehidupannya. Mari kita angkat lagu ini, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.